warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok besar 3 menggambar teknik akan menjelaskan bagaimana cara menggambar tugas praktikum 1 menggambar teknik. Di sini ada saya sebagai moderator, Muhammad Adika Fatroman Simanjuntak, ada Riswanda sebagai pemateri, dan ada beberapa anggota yaitu Zulistya Salsabila, Muhammad Rizky Nulkolik, Ilham Abdullah, Muhammad Ferry Azhar, Rivaldi Duyardika Asian, dan Rika Pidia. Langsung saja kita masuk untuk menggambarnya. Dipersilahkan Riswanda untuk menampilkan screen record penggambarannya. Baik, terima kasih Dika. Oke, langsung saja. Ini adalah soalnya, latihan soal 1. Langsung kita terapkan gimana cara buatnya di aplikasi AutoCAD. Sini kita pakai AutoCAD 2018. Oke, pertama-tama sebelum menggambar kita harus tentuin dulu satuan, atau dalam AutoCAD itu disebut unit. Caranya kita ketik di kolom perintah, kita ketik unit. Bentar ya, agak salah. Nah, di sini kita pilih di kolom insertion scale. Di sini ada satuan, ada satuannya. Di sini tertulis milimeter. Nah, untuk kali ini mungkin kita gunakan sentimeter saja ya. Menggunakan sentimeter. Kalau udah, kita pakai oke. Nah, kemudian dari soal itu kan semuanya garisnya kayak garis lurus gitu ya, nggak ada yang diagonal, cuma ada vertikal sama horizontal. Nah, untuk lurus tuh kita gunakan di AutoCAD ada fitur namanya ortho. Cara ngidupinnya itu dengan tombol F8. Jadi ada ortho on, ortho off, ortho on. Jadi kita gunakan ortho on. Kemudian langsung mulai dengan pakai di draw, ada tools namanya line. Nah, kalau udah dipakai line ini, langsung kalian mulai titik gambar di mana saja di ruang gambar AutoCAD, terus langsung tarik. Nah, itu ada garis lurus. Tadi kan, bentar, nih, tadi 2 cm ya di soal, tekan aja nomor 2, langsung enter. Nah, ini kelihatan nggak? Ini kecil banget sih garisnya karena kita pakai sentimeter. Nah, caranya itu kita zoom aja, zoom biar garisnya kelihatan. Diapain? Di zoom, itu kan ukurannya kecil banget ya, di zoom aja terus. Oke teman-teman, ini latihan soalnya ya, dilihat gambarnya. Di sini karena ada sedikit hal di AutoCAD saya, jadi saya ubah skalanya. Di sini kan di latihan soal ukuran ini itu 2, di sini ada 1, terus pokoknya ukurannya itu saya jadikan 1:100. Jadi kalau di soal 2 berarti nanti di AutoCAD jadi 200 gitu ya, paham ya? Nah, jadi langsung masuk di sini di AutoCAD. Kita pertama-tama itu masuk di unit dulu, klik, ketik aja di type command-nya di kolom type aksaman atau perintah itu unit, pakai caps lock, terus tekan nih unit yang paling atas, klik kanan. Nah, di sini ada pengaturan kan, kita pakai sentimeter, terus precision-nya nih 0. Ini gunanya untuk nentuin ukurannya gitu. Jadi kalau ukurannya misalnya bilangan bulat 1, 2, 3 nggak ada koma-koma, itu pakai yang 0 ini. Nah, kalau komanya misalnya 1,2, nah mulai tuh. Pokoknya berapapun angka di belakang koma nih ada di sini pilihannya ya. Di sini kan ukurannya tadi cuma 100 yang aku pakai ya. 100, 200, jadi kita pakai yang 0. Kemudian oke.
Setelah itu kita aktifkan yang namanya fitur ortho dengan klik F8 untuk ortho off, ortho on. Jadi kita atur aja ya, kita ortonya itu harus on, karena gunanya ortho ini untuk membuat garis lurus, jadi nggak akan miring, dia cuma bisa vertikal sama horizontal sesuai permintaan di soal tadi. Jadi itu fungsi dari ortho. Setelah itu langsung pilih menu atau tool lain di pojok kiri atas, kemudian langsung mulai buat. Terserah mau mulai titik awal gambar dari mana aja, langsung buat kan. Nah sementara buat gini langsung ketik aja, ketik ukurannya tadi kan 200 tuh di soal 2 ya, saya ganti 200, kemudian enter. Nah ini sudah ada nilai atau garis yang ukurannya 200 cm gitu ya. Kemudian kita lihat di soal itu garis ke bawah ini, oh ini 1 ya, harusnya 1 cm, terus 2 1 ya gitu. Bentar kita ganti dulu. Garis 1 cm 100 cm ya, 100 langsung 100. Nah ini 100 cm nih. Terus mau buat lagi sebenarnya bisa nggak langsung dibatalkan, cuma kalau memang dia kebatal langsung pilih di line lagi dari sudut awalnya ini yang hijau, kemudian tarik ke bawah, langsung ketik lagi 200 cm. Nah jadi dia akan otomatis kayak gini. Terus lanjut gitu aja, cari titik hijaunya ke samping sini 100. Bentar, 200 ya tadi, 200 harusnya dihapus dulu. Caranya hapus itu ada di atas nih, menu modify, paling di modify itu pojok kanan atas, kalian tuh ada penghapus ya, diklik aja terus dipilih mana yang mau dihapus. Ini kan salah nih garisnya, dihapus. Kalau udah di select gitu terpilih langsung di enter. Nah kemudian kita buat di menu lain lagi, lain kita buat garis bentar ini ya 200 cm dan enter. Nah lanjut aja di sini tanpa perlu dibatalin, tarik ke bawah lagi 100 cm ya. Ntar ini mulut nggak kelihatan. Langsung lanjut di sini lagi, di sini tuh 200 lagi, 200 cm. Kemudian ke bawah juga 200 cm. Bentar. Satu cm. Jadi dia kayak gini ya, kalau udah dimasukkan ukurannya tuh dia langsung otomatis, jadi mudah aja gitu. 200. Nah terus tarik garis lagi ke sini 200, jadi otomatis gitu. Ke atasnya 100. Dari sudut atas ini 200 lagi. Ntar ada yang salah nih, dia nggak 200.
dihapus dulu kalau salah ya, dihapus terus enter, kemudian pilih line lagi, cari sudut terakhirnya, tarik, kemudian masukkan ukurannya 200. Nah kalau udah terakhir gini tinggal kalian temuin aja sudutnya, sudut yang ini, yang bawah sama ujung yang atas. Itu nggak salah kawan, Nah. kayak tinggi sebelah. Ada yang salah ya? Iya, Iya, Yang bagian Sudut di kiri itu kayaknya nggak sama. 100 itu. Ya, bentar. Ini yang salah tuh ini. Bentar dihapus dulu ya. Nah ini kan. Oh iya. Gampang kita ubah. Dari sudut sini tarik ke atas itu nilainya 100. Masukkan. Nah, kemudian ke samping sini 200. Sudah sama nggak? Sama ya? Sama. Nah, terus tinggal tarik ke atas. Jadi otomatis ya berarti. Ya. Nah, udah jadi yang gambar tengahnya. Langsung sekarang di soal tuh ini kan ada kayak di sampingnya tuh ada bentukan lagi itu. Nah, caranya kita buat ini kan jaraknya 0,5 ya. Jadi itu 50 kalau di skala saya karena saya ganti. Jadi 50 jaraknya 50 cm. Langsung kita pertama-tama itu dari ujung sini kita buat. Bebas sih mau ujung mana aja, cuma kalau saya lebih mudah di sini. Ntar pilih line dulu. Kemudian klik ujungnya sini. Bikin garis bantu. Garis bantunya tuh sesuai ukurannya. Tadi kan 0,5 tuh, jadi di sini kita pakai 50 ya sesuai perbandingan skala 50. Kemudian ke bawah 150. 150 juga. Ke atas 50. Kiri 100. Ke atas 100. Terus disambungin. Nah, kalau udah gini kan masih ada garis bantunya tuh, tinggal dihapus aja. Hapus, kemudian garis bantunya di seleksi, enter. Nah, udah jadi untuk yang pertama. Untuk di sisi kedua, ketiga, dan keempat sama aja caranya. Bikin garis bantu dulu, garis sudut sini 50 cm. Kemudian ke bawah 150. 150. Atas 50. Ke kanan 100. Kemudian ke atas 100. Kemudian dihubungin. Nah, sama kayak tadi, dihapus lagi dari garis bantunya. Nah, gitu pun sama yang di bawah ini. Kalian boleh tarik dari sudut sini garis bantunya atau dari sini bisa. Bebas, dari sini aja. Tarik 50 cm. Kemudian langsung ke kanan 150. Bawah 150. Kemudian 50. Atas 100. Kiri 100. Enter. Kemudian dihubungin. Dihapus lagi garis bantunya. Nah,
Yang keempat masih sama kayak tadi ya, tinggal buat garis mantul aja ukuran. Nah, ini udah jadi ya, tinggal garis bantu terakhirnya dihapus. Ini. Kemudian di enter. Nah, udah jadi gambarnya sesuai sama yang di soal. Tinggal biar lebih lengkap kita beri ukuran ya. Antara jarak-jaraknya ini beri ukuran. Caranya gimana? Kita pakai di ini menu annotation paling kiri atas. Ini ada namanya linear. Klik. Kemudian kalau udah diklik, tinggal ditarik aja. Mau ngukurnya dari mana? Misalnya dari ini ya, dari sisi sini. Nah, bentar, ini kebatal. Kalian mau ukur misalnya panjangnya ini berapa sih? Kita beri ukuran. Nah, itu ada ukurannya, cuma ukurannya tuh kecil betul ya. Kalau mau lihatnya itu di zoom aja. Nah, ini kan jadi betul ya, sesuai dia 100 cm ukurannya. Karena kita pakai skala 1:100 tadi, jadi 1 cm di soal, ini 100 di sini gitu. Sama pun kalau kita mau buat ukuran dari yang lain, misalnya sisi ini ke sini tuh bisa, tinggal caranya itu sama. Misalnya dari sisi ini ya, sisi ini ke sini. Nah, ini bisa kalian ukurannya mau taruh di sini kah atau dinaikkan ke sini. Jadi bisa tuh, kelihatan ukurannya 50 cm gitu. Kalau mau ngapus ukuran pun sama aja caranya, kayak ngapus sisi yang lain. Jadi tinggal pakai menu tool ini ya, modify, kemudian menghapusnya. Dan gitu aja. Jadi ini gambarnya sesuai, udah. Mungkin itu aja cara membuat gambar sesuai di soal 1. Kalau teman-teman ada yang kurang dipaham atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Tadi Rizwan, aku mau nanya Rizwan. Iya. Bukan nanya sih, belum paham aja. Yang itu yang di unit ada kan yang koma di belakang koma itu, yang banyak itu itu kita nentuinnya itu gimana maksudnya? Kan kamu nentuin yang 0 aja. Unit. Kalau Ya. misalnya kita memakai yang kayak di belakang koma banyak itu gimana? Gini, unit. Bentar ya. Kita masuk unit. Yang ini ya, precisionnya ya. Ini tuh gunanya buat ini, ketepatan pengukuran maksudnya. Aku tadi pakai 0 karena aku kan bilang yang kita pakai tuh angkanya 100, 200, 50 gitu. Nggak ada yang koma-koma gitu, Valdi. Misalnya nih, kan ada 0,0 nih. Misalnya kita ada ukuran mungkin 100,2, 100,3. Kan itu, ini kan fitur AutoCAD ya untuk memudahkan engineering. Mungkin di luar teknik ini ada yang buat ukurannya susah gitu, misalnya 0, sekian atau misalnya 6, sampai koma di belakangnya itu ada banyak gitu loh. Jadi pakai ini buat ketepatan gitu. Itu aja sih. Oh iya. Gimana? Oh iya, paham.
Terima kasih. Sip. Ada lagi kah? Ini masih karena kita pakai ortho, jadi semua garisnya itu vertikal sama horizontal, nggak ada yang miring gitu. Kalau miring nggak bisa pakai orto Ada kan tambahan memangnya? juga tadi. Wan, kalau miring nggak bisa pakai orto kah? Bisa sih kalau mau buat garis miring, saya contohkan ya. Misalnya kalau mau dia harus yang namanya garis bantu Juli. Kita buat miring kan, kita harus bikin gini dulu. Nah, kalau ada kayak gini kan, kita mau buat miring nih. Caranya tuh dari sini kita tarik, dari sudut sini kita tarik ke sini. Nah, Baru nah nanti kalau kita mau dihapus. miringkan kan, terus garis bantunya yang tegak ini dihapus aja. Oh, Terus Dihapus, kemudian kan diantar. Nah, jadi tersisa garis yang miring ini. Jadi metode kalau di ortho itu garis bantu. Nanti garis bantunya dihapus kok, sama kayak buat yang ini tadi. Gitu sih. Gimana? tambahan yang tadi tuh, Wan. Gimana, Lik? Tambahan yang tadi itu kan ada 4 gambar serupa. Misalnya kita mau gambar satu gambar aja, mungkin bisa di copy atau mungkin di mirror aja. Jadi Ya, jadi satu gambar udah bisa di rotate doang lah, caranya copy untuk tadi kayak apa? mempersingkat waktu mungkin. gimana, Lis? Caranya ngekopinya. Oh, tinggal di ini. Diseleksi aja. Misalnya kita mau copy gambar ini. Ini mau diseleksi satu-satu bisa kayak gini, setiap sisinya nih diseleksi satu-satu gini, tapi itu lama kan. Caranya itu bisa di nah. Ada tangan buat dulu ke garis. Caranya seleksi itu tinggal di kotak gini aja, bikin pokoknya menyangkut semua sisinya nih. Bentar. Agak nge-lag di laptopku. Nggak sambil semua kan. Intinya bikin kayak kotak aja gitu lah, lingkaran, biar semuanya nyangkut. Kalau udah semuanya nyangkut kayak gini, semuanya biru, tinggal di klik kanan aja di mouse, langsung di ini ada pilihannya mau diputar di ini copy selection. Kalau copy selection nih dia bisa dipindahkan serupa gambarnya. Terus kalau udah dipindahkan tuh diputar, disesuaikan aja, ada namanya rotasi. Kalau pakai shortcut bisa nggak, Dewan? Control copy, Control C, Control V. Kalau pakai Control C bisa, karena ada commandnya juga, perintahnya tuh sesuai kayak di Word gitu. Kalau mau unduh pakai Control Z bisa gitu. Kayak itu umum sih di beberapa software, naratifnya sama aja gitu. Tapi itu kalau misalkan pakai shortcutnya tetap ditulis di komennya kah? Atau Gimana? langsung aja? Enggak. Langsung kayak. Langsung aja. Ini kalau gunanya ini kan di sejenis Excel gitu kan, ada kayak kalau di Excel ada yang namanya sum gitu. Jadi kayak ada apa ya namanya, kodenya gitu, kita tinggal tekan Formulanya. ya, formula. Ya ada formula juga. Kayak tadi kita mau cari satuannya apa, tinggal ketik unit kan, unit gitu. Ini ada banyak, ada undo misalnya, ini unionsnya, ungroup. Jadi banyak formulanya, tinggal diketik aja kalau mau cari di sini gitu. Gitu sih. Jadi banyak pilihannya, mau klik kanan boleh, mau langsung
Ctrl C boleh, mau ketik di sini, copy juga boleh. Nah tuh ada menunya, ada copy link apa semua ada gitu. Gitu sih. Ada lagi? Oh iya, Rizwan mau nanya. Wan, Iya. Silakan. kan itu kan kalau misalnya itu yang kayak kalau mau copy paste langsung kayak jadi itu kan itu jarak yang 50 cm-nya itu gimana? Pakai garis bantu lagi atau apa? Nah itu bisa sih. Itu juga salah satu rumitnya kalau main langsung di di copy. Tentuin posisinya ini susah gitu. Mungkin ada caranya juga sih, caranya biar tepat gimana, cuma saya juga belum sampai situ pahamnya, sampai situ belajarnya. Jadi kalau mau di copy bisa juga dibikin garis bantu dulu sini 50 cm gitu, baru dipaskan kopinya, kemudian dirotasi gitu. Mungkin ada caranya sih, cuma saya juga belum tahu gitu. Oh iya. Oke. Kalau misalkan kayak gitu loh, misalkan dipilih terus dia tuh bisa dimundurin gitu kah, dipindah gitu nah satu ininya, Gimana? bisa kah kayak mana ya, ya kayak gitu kan, kayak milih tadi buat ngopi, nah tapi itu tuh dipindah gitu nah, dimundurin kah atau dimajuin kah gitu. Bisa sih, bentar ya, itu ada caranya juga sih. Tinggal di klik kanan terus nih move Oh ya. gitu pindah. Jadi garis ini mau di move di mana aja bisa. Nih. Dimundurin gitu kan atau gimana. Jadi itu kan garisnya kayak pindah tempat gitu, di move, dipindah namanya. Oke. Ada lagi? Sip dah. Kalau udah nggak ada mungkin dari saya cukupkan untuk penerapan AutoCAD membuat gambar di file 1 tadi. Saya kembalikan ke Dika selaku moderator. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih penjelasannya Rizwanda. Mungkin ini saja contoh gambar dari soal 1, menggambar teknik dari kelompok besar 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.